Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran kimia kelas 10 SMK, materi konsep mol. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa dimulai. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menerapkan konsep mol dalam perhitungan kimia. Pernahkah kalian mendengar istilah mol? Kalau kalian belajar fisika di kelas 10, kalian pasti ingat materi besaran dan satuan, salah satunya membahas tentang mol. Lalu, apa itu mol? Nah, dalam ilmu fisika, kita kenal bahwa mol itu adalah satuan dari jumlah zat. Maksudnya yang seperti apa? Nah, untuk itu, mari kita pelajari materi kali ini. Nah, untuk mempelajari materi tentang mol, kita analogikan misalnya mol itu dianalogikan sebagai lusin, sedangkan partikel dianalogikan sebagai pulpen. Kalian tahu satu lusin pulpen itu isinya berapa? Yes, betul, 12 pulpen kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau 240 pulpen itu ada berapa lusin? Nah, betul, 20 lusin bukan? Tadi kita kan sudah tahu kalau 240 pulpen itu sama dengan 20 lusin. Nah, berarti lusin itu apa? Lusin itu adalah satuan yang menyatakan dari jumlah pulpen. Jadi kalau pulpennya ada banyak, biar lebih mudah kita buat satuan lusin. Lalu bagaimana dengan unsur? Misalnya saja belerang misalnya. Kalau ada 100 atom belerang, itu kira-kira berapa mol ya belerangnya? Nah, itu kan sama saja tadi kita bandingkan antara atom itu mol, pulpen itu dengan lusin. Kalau lusin itu adalah tadi ya satuan dari jumlah pulpen tadi, sedangkan mol itu berarti bisa kita katakan bahwa mol itu adalah satuan yang menyatakan jumlah dari suatu partikel. Loh, kok partikel? Tadi kan atom. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa partikel itu ada 3 bentuknya. Ada atom, molekul, dan juga ion. Jadi atom itu termasuk partikel. Maka bisa dikatakan di sini bahwa mol itu adalah satuan yang menyatakan jumlah dari suatu partikel. Kemudian 1 mol itu isinya berapa partikel? Nah, 1 mol itu terdiri dari 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Banyak sekali bukan? Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini yang mencetuskan adalah seorang ilmuwan yang namanya Avogadro. Makanya disebut juga dengan bilangan Avogadro. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan dalam bentuk atom atau senyawa bagaimana? Contoh nih ya, misalnya 1 mol atom C, itu berarti berapa atomnya? Ya, karena 1 mol berarti atom C-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C. Kalau misalnya 1 mol senyawa NaCl, ayo sama, berarti partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul NaCl. Kalau 1 mol ion Na+, ya berarti partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Na+. Sekarang coba kalian berpikir lagi. Kalau misalnya 4 mol atom C, berarti berapa jumlah partikelnya? Tentunya tinggal mengalikan 4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C. Bagaimana kalau sekarang kita balik misalnya? Kalau ditanyakan berapa sih mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 atom C? Bagaimana caranya? Ya tentunya kalau ditanya molnya berarti kita tinggal membagi 3,01 kali 10 pangkat 23 dengan 1 mol partikel atau 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga nanti didapatkan hasilnya adalah setengah mol. Berdasarkan apa yang tadi kita jabarkan, maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau mol suatu atom C itu sama saja dengan jumlah
jumlah partikel atom C itu sendiri dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, misalnya kita umpamakan kalau misalnya jumlah molnya kita simbolkan dengan N, kemudian jumlah partikelnya kita simbolkan dengan X, lalu 6,02 kali 10 pangkat 23-nya kita simbolkan dengan L, maka bisa kita dapatkan suatu rumus matematis bahwa N sama dengan X dibagi L. Oke, sekarang kita perhatikan contohnya ya. Coba kalian perhatikan soal nomor 1. Berapakah jumlah atom perak, dalam hal ini simbolnya Ag, dalam 2 mol Ag? Bagaimana caranya? Tentunya saja kita tulis dulu yang diketahui apa. Karena molnya situ sudah diketahui 2, berarti diketahui N-nya sama dengan 2 mol. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah partikelnya atau jumlah atomnya. Berarti yang ditanyakan adalah X. Ingat tadi, rumus tadi bahwa N sama dengan X per L. Itu rumusnya bisa kita ubah menjadi X sama dengan N dikali L. Tinggal masukkan N-nya 2, L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya adalah, yes betul, 12,04 kali 10 pangkat 23 atom Ag. Kemudian soal nomor 2. Berapakah mol dari 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul NaI? Nah, berarti yang diketahui adalah, yes, X-nya kan 6,02 kali 10 pangkat 22. Yang ditanya apa? Molnya atau N. Nah, rumusnya langsung kita masukkan ke rumus matematis tadi bahwa N sama dengan X per L. 6,02 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya adalah, yes, 0,1 mol NaI. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan nomor 1 sampai nomor 5. Coba kerjakan sendiri ya. Kemudian setelah itu kalian bisa menuliskannya dalam buku, lalu difoto dan hasilnya dikirim ke WA saya. Bagaimana? Setelah mengerjakan latihan ada kesulitan tidak? Saya harap kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, untuk terakhir kali ada satu kutipan saya ambil dari Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa ketika dia belajar kimia, dia mengatakan, saya percaya bahwa ilmu kimia saja hampir membuktikan bahwa keberadaan pencipta yang sangat cerdas. Artinya apa? Kalau kita belajar ilmu, maka kita akan sadar bahwa kuasa dari pencipta kita sangat luar biasa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.